Welcome to Tandri Channel. Let's learn together. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Tandri Channel. Kali ini kita akan membahas langkah-langkah analisis komparatif one way ANOVA dengan menggunakan software JASP. Sebagai pengantar, analisis ragam atau sering juga disebut analisis variance disingkat ANOVA atau dalam bahasa Inggris ditulis Analysis of Variance atau disingkat ANOVA adalah teknik statistik yang dapat digunakan untuk membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok sampel. Ya, bisa 3 atau lebih kelompok sampel. Nah, misalkan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar matematika siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran PBL, RME, dan model pembelajaran konvensional, kasus pada data pendidikan. Dari masing-masing diambil sampel secara random untuk membuktikan apakah terdapat perbedaan, itu kita gunakan ANOVA. Nah, ANOVA di sini ada dua, one way ANOVA dan two way ANOVA. One way ANOVA atau ANOVA satu arah dikenal juga dengan istilah one way ANOVA tadi, dipergunakan untuk menganalisis masalah yang terdiri dari dua variabel, satu variabel independen, sering disebut juga faktor pembeda, dan satu variabel dependen atau variabel respon. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam penggunaan ANOVA ini. Sebelum kita menggunakan ANOVA, maka perlu dilakukan pengujian asumsi atau harus dipenuhi beberapa prasyarat, yaitu kenormalan distribusi data. Dalam beberapa referensi ada yang menuliskan kenormalan yang diuji adalah residual dari model ANOVA. Ada juga yang menuliskan data dari variabel Y. Nah, kemudian ada kesamaan variance, homogeneity of variance dari beberapa kelompok sampel yang diuji. Nah, kemudian pengamatan saling bebas atau independensi. Nah, di sini pengamatan saling bebas atau independensi ini diperkuat dengan pengambilan sampel yang dilakukan secara acak, random. Nah, dalam beberapa referensi seperti Sugiana dalam bukunya Desain Eksperimen, jika penelitian eksperimen sampel yang diambil dalam penelitian eksperimen tidak dilakukan secara acak, maka analisis dapat dilakukan dengan statistika non-parametrik. Sama halnya jika asumsi kenormalan tidak terpenuhi. Model ANOVA satu arah dapat ditulis seperti ini, di mana beta di sini parameter yang menyatakan rataan kelompok ke I. Inilah yang dibandingkan umumnya. Tapi ini dalam beberapa referensi mungkin akan berbeda penulisan model ANOVA-nya, Kurang lebih seperti ini. Dan kemudian rumusan hipotesisnya itu H0-nya tidak terdapat perbedaan pengaruh perlakuan. H1-nya terdapat minimal satu perlakuan yang berbeda dari perlakuan yang lain. Atau H0-nya ada perbedaan rata-rata antara rata-rata yang diberikan perlakuan 1, 2, dan 3. Tidak ada perbedaan H0-nya. Nah, H1-nya minimal ada satu perbedaan respon yang diberikan, rata-rata perbedaan respon yang minimal ada satu rata-rata respon yang berbeda dari yang lainnya. Nah, setelah dilakukan pengujian ANOVA akan ada uji lanjut, yaitu uji post hoc test. Nah, ketika H0-nya ditolak atau H1-nya diterima. Ada beberapa kasus ketika datanya jumlah sampelnya berbeda, sama, variansinya sama atau berbeda, Jika datanya normal, variansinya homogen, maka salah satunya yang digunakan uji lanjutnya yaitu Tukey. Kemudian jika tidak yang jumlah sampelnya sama, itu menggunakan LSD atau HSD. Kemudian jika variansinya berbeda, itu menggunakan Gemhowell. Nah, ada yang menulis Gemhowell, referensi Gemhowell. Nah, ini pun juga ada beberapa referensi yang mengatakan penggunaan Gemhowell itu digunakan ketika variasinya tidak homogen. Jadi datanya normal tetapi variasinya tidak homogen. Untuk jumlah kasusnya, jumlah sampelnya itu boleh sama, boleh
berbeda ya. Tapi di buku Sarma dan Gogoy, jumlah sampelnya yang dituliskan itu berbeda, jumlah sampel yang dituliskan berbeda. Tapi dalam beberapa referensi lain boleh digunakan ketika sampelnya sama. Nah, seperti pada software yang akan kita gunakan, yaitu JASP dan beberapa software lain seperti Jamovi dan Minitab ya. Kita langsung pada langkah-langkah analisis. Untuk data awalnya itu tersusun seperti ini. Misalkan kita punya data kemampuan berpikir kreatif siswa yang diajar menggunakan model PBL, RME, dan konvensional. Nah, datanya seperti ini. Kemudian kita susun ke bawah semua datanya. Kemudian kita beri kode model pembelajaran. 1 untuk PBL, 2 untuk RME, 3 untuk konvensional. Nah, kita copy datanya yang sudah tersusun. Kemudian kita bawa ke JASP, kita klik new data, kita paste di kolom pertama baris pertama. Kemudian kita klik 2 kali, kita ganti nama variabelnya menjadi KBKM siswa, kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Untuk yang kedua juga seperti itu. Kita ganti model pembelajaran. Nah, untuk data model pembelajaran karena dia sifatnya kategorik, kita ganti menjadi nominal. Ya, kita ubah 1 menjadi PBL tadi sesuai model pembelajarannya. Kemudian 2 menjadi RME, 3 menjadi konvensional. Nah, setelah itu kita bisa close yang ini, apply. Nah, di sini sudah berganti ya. Namanya sesuai dengan identitas yang kita berikan kepada data tadi. Nah, langkah-langkah ANOVA kita bisa lakukan pertama uji asumsi. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa uji asumsi ada beberapa yang menyatakan yang diuji variabel Y-nya, artinya keseluruhan data ini diuji normalitasnya. Ada juga yang per kelas, tapi yang paling kuat adalah menguji residualnya. Namun di software JASP ini residual dari model ANOVA-nya itu tidak dikeluarkan. Model regresinya tidak dikeluarkan, hanya dilakukan secara visual melalui ggplot ya, normality. Nah, di sini kita lakukan analisis datanya ya, kita uji berdasarkan beberapa referensi yang ada. Yang pertama kita uji keseluruhan normalitasnya. Ya, kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kita masukkan KBKM siswa ke variabel, model pembelajaran ke split. Kemudian statistik kita bisa tidak mencentang yang lain. Kita fokus ke uji Shapiro-Wilk test ya. Nah, ini untuk menguji keseluruhan data, apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Nah, kita lihat p-value dari Shapiro-Wilk itu menunjukkan ini untuk masing-masing kelas ya. Untuk masing-masing kelas. Jika kita ingin menguji keseluruhan, kita klik kembali deskriptif statistik. Deskriptif statistik, kemudian masukkan KBKM. Nah, yang model pembelajaran tidak usah kita masukkan ke split agar pengujiannya dilakukan secara keseluruhan, bukan masing-masing kelas atau model pembelajaran. Ya. Nilai p-value-nya di sini sebesar 0,082 yang menjelaskan bahwa data variabel Y kita atau kemampuan berpikir kreatif matematis siswa itu telah berdistribusi normal karena nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05. Kalau untuk masing-masing kelas juga seperti itu, telah berdistribusi normal karena masing-masing nilai p-value-nya ini lebih besar dari
0,05. Nah, selanjutnya kita lakukan analisis varians. Kita klik ANOVA, kemudian ANOVA lagi di klasikal. Masukkan KBKM ke dependent variable, model pembelajaran ke fixed factor. Kemudian di display-nya kita centang estimate of effect size untuk melihat besar pengaruh perlakuan. Ada yang menggunakan eta, ada yang menggunakan eta square, ada yang menggunakan partial eta square. Ya. Di SPSS kalau saya tidak salah dia menggunakan partial eta square, ya. Kemudian di model kita tetapkan seperti default, itu tipe 3 sama seperti SPSS defaultnya. Kemudian asumsi check, kita centang homogeneity dan ggplot untuk asumsi normalitas data secara visual. Nah, kita lakukan dulu seperti ini untuk melihat apakah asumsinya terpenuhi atau tidak. Pada uji normalitas, data Y-nya telah berdistribusi normal, begitu pula dengan ggplotnya, ya, yang memperlihatkan nilai normalitas dari residualnya. Di sini kita lihat seluruh data residual, plot-plot ini, itu mengikuti garis lurus, ya. Sehingga secara visual dapat kita maknai, interpretasikan bahwa data residual telah memenuhi asumsi distribusi normal. Nah, sekarang kita lihat apakah varian kelompok sampel itu telah berdistribusi normal atau tidak. Nah, di sini kita lihat berdasarkan uji Levene, ya, p-value uji F-nya itu sebesar 0,006, lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat kita katakan bahwa varians antar kelompok sampel itu tidak homogen atau heterogen. Karena datanya normal tetapi tidak memenuhi asumsi homogenitas, maka analisis varians itu perlu diuji dengan menggunakan pendekatan yang lain. Ya, dalam hal ini kita di JASP itu disediakan koreksi homogeneity, ya, menu koreksi homogeneity. Ketika asumsi homogenitas tidak terpenuhi, kita bisa menggunakan uji Wells seperti halnya di Minitab dan Jamovi, ya, atau Brown-Forsythe, ya. Nah, kita bisa lihat di sini berdasarkan ketiga uji ini yang non ini ketika variansnya homogen. Namun uji F yang dikeluarkan itu sama dengan uji Brown-Forsythe, ya. Umumnya kebanyakan referensi itu menggunakan uji Wells, sama seperti di software-software seperti Minitab dan Jamovi. Di sini kita lihat bahwa nilai p-value-nya itu lebih kecil dari 0,001, artinya lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat kita katakan seperti tadi yang dituliskan di teorinya tadi, ya, minimal, jadi kita menolak H0 ketika nilai p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Kita menolak H0, yaitu minimal ada satu rata-rata kemampuan berpikir kreatif yang berbeda dari yang lain dari ketiga kelas ini, ya. Mungkin PBL berbeda dari RME, PBL berbeda dari konvensional, RME berbeda dari konvensional, atau ketiga-tiganya berbeda. Nah, untuk melihat apakah atau manakah yang berbeda, maka kita perlu melakukan pengujian post hoc, ya. Kita masukkan, kita klik post hoc test, kita masukkan model pembelajaran. Nah, karena varians kelompok data kita itu heterogen atau tidak homogen, maka kita perlu mencentang uji James-Howells. Nah, uji James-Howells ini akan menunjukkan pasangan model pembelajaran mana saja yang berbeda kemampuan berpikir kreatif matematis siswanya. Nah, berdasarkan hasil uji James-Howells, ya,
di sini kita ulang, kita centang skip coba. Kalau Tuki ini disediakan banyak ya. Kita centang saya semua, kemudian kita bandingkan ya. Untuk beberapa referensi itu untuk data yang tidak homogen itu menggunakan uji Games-Howell. Walaupun di sini outputnya masih menuliskan Tuki ya. Ini sebenarnya adalah uji Games-Howell. Ya. SD. Nah, kalau Tuki sendiri itu 0,86 ya. Untuk Games-Howell antara PBL dan RME itu 0,880. Ya, mungkin ada kesalahan di software ini masih menuliskan Tuki di sini ya. Harusnya Games-Howell. Nah, di sini dari pengujian kita lihat bahwa hanya PBL dan konvensional saja yang nilai signifikansinya. PBL konvensional dan RME konvensional yang nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Artinya bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang diajar PBL dan konvensional dan RME konvensional itu berbeda. Sedangkan PBL dan RME itu tidak menunjukkan adanya perbedaan. Ya. Jadi yang berbeda adalah rata-rata dari PBL konvensional dan RME konvensional. Sedangkan rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematis siswa PBL dan RME itu tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Nah, untuk melihat besarnya pengaruh, kita bisa melihat dari nilai efek size-nya, yaitu nilai dari eta square atau partial eta square. Nah, kita lihat di sini nilainya sama ya, 0,498 yang menunjukkan bahwa model pembelajaran itu memberikan pengaruh sebesar 0,498 terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa atau menunjukkan perbedaan pengaruh ya antar masing-masing model pembelajaran. Nah, besaran 0,498 ini bisa dibandingkan dengan kategorisasi dari nilai efek size ya. Seperti halnya misalkan di Cohen 0,4 itu berada dalam taraf yang sedang. Ya, itu saja langkah-langkah analisis komparatif One-Way ANOVA menggunakan software JASP. Semoga dapat membantu penelitian Anda dan semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.